Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alma Ata, bertemu lagi di podcast Bincang Bareng UAA. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sekarang cukup menjadi perhatian. Kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat luar biasa tentunya bagi semua sektor kehidupan. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah di sektor pendidikan. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pakar pendidikan yang akan membahas tentang bagaimana sih cara belajar namun tetap menyenangkan, tentunya dengan salah satu dosen yang cukup favorit di Fakultas Agama Islam Program Studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Beliau biasa dipanggil Ibu Lela. Halo, assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Lela? Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat. Oke, sebelumnya Bu Lela terima kasih atas kehadirannya bersedia bergabung bersama kami. Iya. Oke, baik. Bu Lela, ini kan kita ketahui bahwa sekarang ini pandemi COVID-19 ya, ini tentu memberikan dampak yang sangat luar biasa, terutama di sektor pendidikan ya. Nah, menghadapi masa adaptasi baru, di mana sekarang itu sudah mulai sekolah ya dengan ketentuan yang baru, apalagi nih ya, kemudian banyak orang tua yang sudah tidak WFH. Betul. Sementara putra putrinya itu di rumah harus sekolah. Betul. Itu tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri ya Bu Lela. Betul. Nah, hari ini boleh ya Bu Lela nanti sharing, barangkali ada solusi atau trik-trik tertentu mungkin bisa dijadikan sebuah pegangan bagi orang tua ya. Sebenarnya peran orang tua untuk dalam proses yang kita sebut BDR ya, belajar di rumah itu bagaimana Bu Lela? Iya, baik. Untuk peran orang tua selama di rumah itu sebetulnya satu menjadi titik perhatian itu memang bukan memindahkan sekolah dari rumah ya, itu bukan memindahkan, tapi kalau kita berbicara memindahkan sekolah dari rumah berarti orang tua itu menjadi guru di rumah. Tapi dalam hari ini adalah orang tua itu menjadi mitra guru di rumah dalam proses belajar anak selama di rumah. Seperti itu. Berarti beda ya, orang tua itu berarti bukan satu-satu. Kan ini kata orang-orang bilangnya kalau anak nggak bisa berarti salah orang tuanya nih gitu. Berarti salah ya, kayak gitu ya. Banyak sekali yang beranggapan bahwa orang tua tuh ya harus bisa kayak guru gitu. Ternyata orang tua itu mitra gitu ya. Mitra, betul. Nah, terus apa aja sih Bu yang harus disiapkan sama orang tua nih untuk menghadapi era BDR seperti ini? Oke, baik. Untuk yang paling penting ya, kita contohnya saya ini kan juga orang tua ya, anak saya 2 gitu kan ya, sekolah semua. Nah, yang paling penting itu seperti yang dianjurkan dalam aturan atau edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu, satu catatan penting adalah orang tua memiliki kontak siapa? Kontak gurunya. Nah, dalam hal ini adalah misalkan pendidikan dasar SD atau MI, berarti orang tua itu wajib memiliki kontak gurunya dan wajib berkomunikasi dengan gurunya. Nah, ada lagi yang menyebutkan dalam kemarin ya, istilahnya ada hutagogi. Nah, itu bahasanya hutagogi. Bahasanya itu kalau kan ada pedagogi, tapi sekarang ada hutagogi. Bahasanya hutagogi itu adalah mengajar cara belajar. Jadi bagaimana guru itu dan orang tua itu bisa bekerja sama dalam hal mengajarkan anak bisa mengajar. Gitu. Nah, di situ maka catatan yang penting juga antara guru dengan orang tua itu adalah adanya kontrak belajar yang sama-sama disepakati antara orang tua yang sibuk bekerja dalam hal ini misalkan ya yang karir, ibu-ibu karir, misalkan ibu-ibu karir, kemudian guru juga dia memiliki anak-anak yang harus diajar, harus juga anaknya sendiri harus belajar, maka sama-sama mempunyai kontrak belajar yang harus disepakati supaya anak itu betul-betul belajar dengan hati, belajar menyenangkan di rumah tanpa adanya beban dan anak itu terhindar dari stres. Iya betul. Kadang tuh merasa malah tekanan tersendiri ya Bu Lela ya. Karena setiap hari ada tugas. Iya betul gitu. Iya. Tapi kan anjurannya tidak melulu BDR itu tugas. Oh gitu. Tapi bisa jadi anak itu penguatan skill, penguatan sikap di rumah. Maka tadi berperannya orang tua satu kontrak belajar dengan guru harus sesuai sepakat. Yang kedua, guru berperan juga merencanakan
menyempurnakan cara belajar anak di rumah bersama dengan anak. Dalam hal ini membuat jadwal kapan dia harus belajar, kapan dia harus sholat duha, kapan dia harus makan. Itu juga perlu ada kesepakatan dengan berarti anak itu dilibatkan untuk membuat planning. Jadi nggak harus orang tua, kamu harus ABCD itu enggak ya, tapi harus anak di komunikasi, dinego gitu. Gitu. Oke, ada lagi Bu Lela yang mungkin cukup 2 itu yang paling penting ya. Oke. Kemudian kalau menurut anjuran Mas Menteri ya, itu gimana dengan BDR sebenarnya? Apa kita ketahui bahwa tahun ajaran baru itu mereka mulai masuk sekolah tahun depan, berarti masih panjang sekali nih ya waktunya ya. Maaf ini Mbak, untuk tahun ajaran baru sudah dimulai. Maksudnya untuk mulai sekolahnya, sekolah kembali tatap muka itu kan mulai tahun baru. Berarti BDR-nya kan butuh hampir setahun lebih nih ya untuk tahun 2020 ini. Nah, semester anjurannya Mas Menteri ini sebenarnya gimana sih Bu Lela? Iya, seperti yang tetap harus kita jaga, mestinya harus harus mematuhi protokol kesehatan. Itu pasti. Yang pertama yang digarisbawahi itu adalah menjaga nyawa atau kesehatan siswa atau peserta didik, guru, kemudian perangkat sekolah, juga orang tua. Jadi yang harus dipatuhi betul-betul adalah memang protokol kesehatan. Jadi ketika akan menjalankan proses pembelajaran atau pendidikan di lembaga pendidikan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dijalankan oleh lembaga pendidikan untuk menjaga nyawa manusia. Itu yang paling penting sekarang nyawa dulu deh pokoknya nyawa, ya. Betul, nyawa dulu. Maka ada protokol kesehatan, harus adanya wastafel setiap sudut sekolah, kemudian ada siapkan masker dan lain sebagainya dalam tatap muka, kemudian kelasnya dibentuk kelas-kelas kecil, tidak lebih dari 10 siswa dalam satu kelas, dan itu memerlukan sumber daya yang sangat luar biasa. Iya, betul. Berarti persiapan itu sebenarnya sudah dilakukan. Contohnya untuk yang tahun 2021 itu ya Bu Lela. Ini sudah mulai persiapan, dan ada beberapa lembaga yang diperbolehkan itu kan adalah di jalur hijau. Nah, jalur hijau itu kan harus memenuhi betul-betul kualifikasinya betul-betul terjaga dengan adanya nyawa yang tidak akan terpapar COVID itu tadi. Oke, luar biasa ya. Oke, Bu Lela, ini fasilitas yang perlu disiapkan oleh orang tua nih ketika menghadapi BDR ini. Banyak sekali orang tua yang mengeluhkan, kan banyak sekali. Nah, ini sebenarnya fasilitas yang paling penting yang harus disiapkan orang tua itu apa, Bu? Oke, orang tua, karena tadi ya kita BDR, kemudian kita kenal adanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang ada daring, ada luring gitu kan ya. Apa itu? Luring kayak kain aja. Daring itu kan dalam daringan, kita masih menggunakan internet, kan luring dalam jaringan maksudnya. Kemudian kalau lurung itu tatap muka biasa, bisa di lembaga pendidikan atau tanpa adanya jaringan seperti itu. Maka fasilitasnya apa? Orang tua siap dengan, kalau dalam jaringan ya, itu berarti siap dengan misalkan ada laptop, ada HP. Yang paling familiar itu kan ya orang tua manapun mesti memiliki HP gitu kan. Tapi di sini support enggak gitu kan ya. Maka perlu adanya tadi kontrak belajar tadi, itu perlu adanya kesepakatan. Kalau memang itu kita di wilayah Jogja aman ya, kita dengan jaringan itu lancir gitu ya. Tapi kita lihat di SM3 di sana, untuk dapat jaringan saja itu harus SM3 itu yang tertinggal itu ya, yang wilayah terpencil. Nah, itu maka kita harus jalan dulu setengah jam baru dapat jaringan. Maka itu ada kesepakatan, adanya lebih banyak waktu. Nah, di situ dalam proses pembelajaran. Nah, untuk fasilitas apa yang disiapkan oleh orang tua, jelas tadi perangkatnya itu harus dimiliki oleh orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah bukunya sudah siap anak, baik buku tulis maupun buku cetaknya, atau mungkin sekarang sudah terkenal adanya e-book, dan lain sebagainya. Itu kemudian yang pasti ya. Nah, tadi orang tua sibuk ya. Yes, betul. Nah, gitu kan ya. Menentukan tempat belajar yang nyaman. Yang nyaman itu ya poin pentingnya, betul. Iya. Gitu ya. Oke. Berarti tidak semua wilayah itu bisa disamaratakan ya. Tadi kan berbicara kesepakatan ya. Itu. Kemudian ini tadi tertarik yang orang tua bekerja. Saya juga punya anak di rumah. Ya. Nah, itu gimana Bu Lela? Maksudnya kita sebagai mungkin
mencari nafkah juga di luar. Sementara kita ninggal anak, ya kan. Nah, itu bagaimana Bu Lela biar kita bisa tetap mengontrol anak kita yang sedang di rumah, mungkin ditinggal sama yang helper, atau mungkin bagaimana sikap dari orang tua yang harus disiapkan, itu bagaimana? Iya, baik. Bagi orang tua yang muda, yang masih aktif bekerja gitu ya, wanita karir gitu kan, karirnya entah di mana pun terserah gitu ya. Nah, maka apa yang perlu disiapkan? Maka tadi yang satu tadi, kontak dengan guru itu. Maka kemudian dari sekolah atau guru pun itu ada lembar monitoring gitu kan ya, ada lembar monitoring, maka itu perlu juga dipahami oleh orang tua, karena tadi kontrak belajarnya dipahami, sama-sama dipahami. Misalkan di situ ada kontrak belajar yang harus disepakati bagaimana anak belajar di rumah. Anak belajar di rumah itu ada diberi waktu dari jam 7 sampai jam 8 malam gitu kan. Nah, maka di situ mempunyai slot spesial ya bagi ibu-ibu yang sibuk bekerja gitu kan ya. Oh, ada sampai jam 8 malam. Ibu bekerja, pulang jam 4, berarti nanti ketika tadi merencanakan belajar bersama anak, maka kesepakatilah bersama anak pagi sampai jam 3 silakan belajar sendiri sambil bermain dengan teman-temannya. Tapi ketika jam 3 sampai jam 8 harus kembali ke rumah, kita belajar bersama dengan ibu dengan menyenangkan. Nah, seperti itu. Ada space-nya ya. Oke, baik. Kemudian terakhir Bu Lela, tips dari Bu Lela sendiri nih, khusus untuk orang tua yang di luar sana yang sedang galau mungkin, yaitu gimana agar anaknya ini, karena banyak sekali sekarang mungkin dari segi pemahaman anak itu mungkin banyak yang tertinggal atau kemudian orang tuanya galau, anak saya harus meninggalkan anak, saya harus bekerja. Nah, itu tips dari Bu Lela gimana? Baik, kalau masalah tips ya, kalau saya memahami bagaimana itu tadi 3 unsur tadi harus dipegang. Prinsipnya itu komunikasi. Prinsipnya itu komunikasi dengan siapa? 1 dengan gurunya, 2 dengan anaknya, kemudian yang kedua adalah komitmen bersama guru, orang tua, anak, terutama anak dengan orang tua di rumah. Nah, seperti tadi saya ada space khusus untuk orang tua jam 3 sampai jam 8 anak di rumah. Itu adalah sebuah komitmen anak bersama orang tua. Harus dijalani, harus disepakati bahwasanya anak-anak itu selama BDR bukan libur, tapi belajar di rumah. Maka adanya orang tua tadi menghadirkan atau belajar menyenangkan dengan anak, maka ketika anak bersama orang tua itu ada, maka disitulah tempat belajar dengan menyenangkan. Nanti belajarnya mau misalkan ada tugas dari orang tua, dari guru, kayak misalkan kemarin ya anak saya ada tugas dari orang tuanya, itu anak-anak hari pertama itu hanya belajar menyanyi kupu-kupu dan menulis kupu-kupu gitu kan ya. Ya bagaimana di situ orang tua itu bisa menyanyi bersama dengan anaknya, kupu-kupu yang lucu. Nah, misalkan itu berarti itu betul-betul kita bersama anak belajar, bukan ayo sekarang belajar nyanyi kupu-kupu yang lucu piye caranya, tapi ibunya mainan HP gitu. Enggak. Nah, satu lagi nih, komitmen itu tadi, ketika memang kita belajar menyenangkan bersama anak, itu ibunya tidak sibuk sendiri, atau ayahnya tidak sibuk kita sendiri. Harus terjun masuk dalam dunia anak ketika belajar. PR juga nih ya untuk orang tua. Berarti ini juga selain PR dengan orang tua, kedepannya kalau sudah normal tetap muka juga PR juga buat guru ya. Sebetulnya bukan PR sebetulnya bukan, karena memang tadi sudah ada kontrak dengan guru dan orang tua. Jadi begitu anak kembali ke sekolah itu tidak kaget lagi kemudian ada keluhan, aku nggak mau di sekolah, aku mau belajar di rumah. Tapi apa, dengan adanya kontrak belajar dengan orang tua tadi mengkondisikan, misalkan nih ke kegiatan pembelajaran di sekolah itu masuk dengan salaman dengan guru, berdoa, kemudian langsung ke tempat wudhu untuk duha, kemudian tadarus, baca Asmaul Husna. Nah, itu tidak dilewatkan ketika belajar di rumah. Nah, gitu. Walaupun kita yang orang tuanya sibuk tadi nah begitu kontraknya dengan anaknya jam 3 masuk ya diawali, yuk sekarang doa dulu. Intinya adalah disiplin dulu. Harus disiplin dengan kontrak yang telah disepakati tadi. Paling terakhir deh,
berbicara tentang guru ya, dimana sekarang kan berarti guru itu dituntut untuk jauh lebih ekstra ya. Betul. Ya, betul. Nah, ini mungkin bagi para teman-teman atau sobat Alma Ata yang sedang mencari kuliah atau mungkin tetangga dari semuanya itu pengen mencari kuliah, boleh dong sedikit disampaikan sekilas tentang program studi PGMI mungkin boleh. Baik, terima kasih Mbak Lilia. Untuk PGMI Universitas Alma Ata itu memiliki keunggulan tersendiri. Nah, itu kan. Yang pertama itu dari segi kurikulum kita mengikuti perkembangan kebutuhan pendidikan dasar khususnya madrasah ibtidaiyah. Yang kedua, secara profil kami itu mencetak guru kelas profesional yang nanti akhirnya tidak hanya bisa mengajar di madrasah saja Mbak Lilia, luas tapi bisa ya? mengajar di sekolah. Gitu. Catatannya dengan syarat guru kelas. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya mengajar di madrasah, tapi juga mengajar di sekolah. Gitu. Kemudian yang kedua, kita memiliki edutech trainer nih Mbak Lilia. Edutech trainer. Apa itu? Kita mencoba membekali anak-anak itu dengan teknologi, entrepreneur, yang mana besok ketika lulus itu tidak hanya menjadi guru, mungkin yang tidak mau jadi guru betulan padahal kan ada saya nggak mau jadi guru, nah gitu kan ya. Nah, tapi dia bisa edutechpreneur tadi, dia mempunyai keunggulan teknologi yang kita ajarkan, kemudian kita ajarkan entrepreneur, maka bisa mengembangkan dia jadi wirausaha dalam bidang pendidikan. Dengan mengedepankan teknologinya misalnya. Seperti biasa. Intinya lulusan PGMI sendiri nanti insya Allah disiapkan sesiap-siapnya profesional, tentunya dengan tadi itu yang terkini, teknologi mutakhir dan lain sebagainya ya. Oke. Terima kasih sekali Bu Lela atas waktunya sudah bersedia bergabung di podcast kita. Semoga sukses. Amin. Selamat kembali beraktivitas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Nah, demikianlah perbincangan kita dengan salah satu dosen di Universitas Alma Ata Yogyakarta. Bagi teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Dan bagi kalian yang mungkin ingin kita bahas tema atau mungkin punya usulan nih kita pengen bahas apa di podcast kita, boleh silahkan komen atau mungkin DM atau mungkin WA nanti juga boleh. Nanti akan kita hadirkan narasumber sesuai dengan kalian yang request. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast Bincang Bareng UA episode selanjutnya. Saya Delia, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.